Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Bu Desi di Matematika Wajib kelas 10. Untuk kali ini kita akan langsung membahas bab 1 tentang kesamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk poin A, kita akan mengenal dulu konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Coba perhatikan gambar di sini ya. Nah, ada beberapa buah benda di sini dengan beberapa letak di diagram kartesiusnya. Nah, yang pertama, berapakah jarak burung dari kapal nelayan? Jadi jarak burung dari kapal nelayan itu berapa? Ya, jawabannya adalah 50. Yang kedua, berapakah jarak penyelam dari kapal nelayan? Jarak penyelam dari kapal nelayan itu kalau sesuai dengan gambar dia adalah 20. Yang ketiga, berapakah jarak layang-layang dari kapal penyelam? Nah, jadi layang-layang ke kapal penyelam itu berapa? Nah, dari situ, dari 3 pertanyaan itu timbul suatu permasalahan. Apakah dari ketiga jawaban tersebut ada yang bernilai negatif? Jawabannya tentu pasti tidak. Kenapa tidak? Karena jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Jadi kalau jarak hanya dihitung nilainya, bukan arahnya. Jadi jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Dalam matematika, terdapat konsep sesuatu yang tidak bernilai negatif itu disebut dengan mutlak. Nah, di sini mutlak sendiri dinotasikan seperti ini. Nilai mutlak bilangan X, notasinya adalah ini garis teka X dan garis teka dibaca mutlak X. Artinya mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Oke, contoh. Di sini ada suatu garis bilangan. Coba kalian lihat berapakah jarak negatif 4 ke 0? Kita tahu jaraknya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jarak negatif 4 dari 0 adalah 4. Sehingga diperoleh mutlak dari negatif 4 adalah 4. Yang kedua, berapakah jarak 4 ke titik 0? Nah, jarak titik 4 ke 0 itu ada 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh mutlak 4 itu sama dengan 4. Nah, di sini juga ada contoh beberapa ya. Misal X-nya 7. Maka mutlak X, mutlak dari 7 sama dengan 7. Kalau X-nya negatif 3, maka mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Kalau X-nya 12, maka mutlak dari 12 adalah 12. Sedangkan kalau X-nya negatif 10, maka mutlak dari negatif 10 adalah 10. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kita peroleh kesimpulan nilai mutlak dari sembarang bilangan X anggota bilangan real
yang dinotasikan dengan mutlak X itu didefinisikan dengan mutlak X sama dengan X itu sendiri jika X lebih dari sama dengan 0, atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi tandanya kebalikannya ya. Nah, setelah itu, di sini ada beberapa sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Yang pertama, mutlak dari negatif X itu sama dengan mutlak X. Yang kedua, mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan negatif X dikuadratkan lalu dimutlak sama dengan X kuadrat. Yang keempat, untuk sembarang X, Y anggota bilangan real berlaku. Yang pertama, mutlak dari X kurangi Y itu sama dengan mutlak dari Y kurangi X. Yang kedua, mutlak dari X kali Y itu sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Yang ketiga, mutlak dari X per Y atau X bagi Y dimutlak itu sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y, di mana Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang D, mutlak dari X plus Y itu nilainya selalu kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Dan yang terakhir, mutlak X dikurangi mutlak Y itu nilainya selalu kurang dari sama dengan mutlak dari X min Y. Nah, seperti itu. Contoh, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, misal ada contoh soal seperti ini tabelnya, X-nya itu ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Y-nya itu ada negatif 2, negatif 1, negatif 3, 1, 2, negatif 4, 3, 4, dan negatif 5. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, mutlak dari X di kolom pertama ini untuk X-nya sama dengan negatif 4. Maka mutlak dari negatif 4 itu adalah 4. Oke. Sekarang yang bawah ini mutlak dari Y. Y-nya itu negatif 2. Mutlak dari negatif 2 itu adalah 2. X kuadrat. Nah, X tadi negatif 4. Berarti kalau X kuadrat negatif 4 dikuadratkan itu adalah 16. Mutlak X dipangkatkan 2. Mutlak X tadi siapa? 4. 4 pangkat 2. 16. Oke. X kali Y. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Negatif 4 kali negatif 2 adalah 8. Mutlak dari X kali Y. X kali Y tadi 8. 8 dimutlak, ketemu 8. Mutlak X dikali mutlak Y. Berarti 4 dikali 2. Sama dengan 8 juga. Oke, itu untuk kolom yang pertama. Untuk kolom selanjutnya, yang X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 1, mutlak dari X, maka mutlak dari negatif 3 adalah 3. Mutlak dari Y, mutlak dari negatif 1, 1. X kuadrat, negatif 3 dikuadratkan, 9. Mutlak X dikuadratkan, mutlak X berapa? 3. 3 dikuadratkan, 9. X kali Y, negatif 3 kali negatif 1, 3. Oke, X kali Y dimutlak. X kali Y itu 3, dimutlak tetap 3. Mutlak X kali mutlak Y, 3 kali 1, berarti ketemu 3. Oke, dan untuk tabel-tabel selanjutnya itu juga sama ya. Nah, sekarang kita coba ke kolom yang ke-6. Nah, di sini ada X-nya 1, Y-nya negatif 4. Mutlak dari X, mutlak dari 1, 1.
mutlak dari Y itu 4. Negatif 4 mutlaknya 4. X kuadrat 1 kuadrat 1. Mutlak dari X dikuadratkan berarti 1 dikuadratkan 1. X kali Y, 1 kali negatif 4 negatif 4. X kali Y dimutlak berarti negatif 4 dimutlak 4. Mutlak X kali mutlak Y berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Yang lain bisa dicoba sendiri ya. Nah, lanjut untuk fungsi nilai mutlak. Yang pertama, fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x. Nah, berdasarkan definisi di awal tadi, kita peroleh fx sama dengan mutlak x itu sama dengan x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, atau negatif x jika x kurang dari 0. Nah, bagaimanakah gambar grafiknya? Nah, sekarang kita akan menggambar grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x. Langkahnya gimana? Yang pertama, buatlah titik bantu yang dilewati grafik tersebut. Yang pertama kita buat tabel. Saya misalkan di sini x-nya itu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Di sini adalah y sama dengan mutlak x. Kenapa? Karena tadi fungsinya adalah fx sama dengan mutlak x. Fx itu kan disebut juga dengan y. Jadi y itu sama dengan mutlak x. Kalau x-nya negatif 3, maka mutlak negatif 3 itu hasilnya 3. Maka koordinat titiknya nanti adalah negatif 3,3. Kalau x-nya negatif 2, maka y-nya juga mutlak dari negatif 2, yaitu 2. Maka koordinat titiknya nanti min 2,2. Untuk x negatif 1, y sama dengan mutlak dari negatif 1, yaitu 1. Koordinat titiknya adalah negatif 1,1. X sama dengan 0, y-nya 0. Koordinatnya adalah 0,0. X-nya 1, y-nya mutlak dari 1, itu 1. Ketemu 1,1. X-nya 2, y-nya itu adalah 2. Ketemu koordinat titiknya adalah 2,2. X-nya 3, y-nya adalah 3. Ketemu koordinat titiknya 3,3. Nah, di sini kita sudah punya beberapa titik bantu untuk membuat grafik. Langkah yang kedua apa? Yang kedua, langkahnya adalah hubungkan titik-titik tersebut dalam diagram kartesius. Nah, seperti ini. Misal ada diagram kartesius seperti ini. Tadi yang pertama itu adalah titik negatif 3,3. Artinya x-nya negatif 3, y-nya adalah 3. Maka ketemunya seperti ini. Ketemu di titik ini ya. Nih. Negatif 2,2. X-nya negatif 2, y-nya negatif, y-nya 2. Maka ketemu di titik ini. Min 1,1, x-nya min 1, y-nya 1. Ketemu di titik sini. 0,0. Kalau 0,0 di sini ya 1,1. Ya x-nya 1, y-nya 1. Ketemu di titik ini. 2,2. X-nya 2, y-nya 2,2. Ketemu di titik sini. 3,3. X-nya 3, y-nya 3. Ketemu di titik sini. Nah, sekarang tinggal titik-titik tersebut kita hubungkan. Nah, ketemunya seperti ini. Jadi, ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x. Jadi, mutlak x itu grafiknya seperti ini. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi nilai mutlak untuk fx sama dengan mutlak dari ax plus b. Nah, ini ya, mutlak dari ax plus b. Definisinya seperti apa? Didefinisikan seperti ini.
untuk fx sama dengan ax plus b itu adalah ax plus b sendiri jika ax plus b lebih dari sama dengan 0, atau negatif dari ax plus b jika ax plus b kurang dari 0. Jadi untuk tanda pertidaksamaan-nya itu hanya kebalikannya gitu ya. Yang satu kurang dari, yang satu pasti lebih dari sama dengan. Oke, lanjut langsung saja contoh. Dengan menggunakan definisi fungsi mutlak tersebut, tentukan definisi dari mutlak x plus 2 untuk x bilangan real. Nah, di sini fungsinya kita peroleh adalah x plus 2, maka bisa didefinisikan seperti ini. Mutlak x plus 2 itu definisinya adalah x plus 2 sendiri untuk x plus 2 lebih dari sama dengan 0, atau negatif dari x plus 2 untuk x plus 2 kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut bisa kita sederhanakan seperti ini. Mutlak x plus 2 itu sama dengan x plus 2 untuk x lebih dari sama dengan negatif 2, atau negatif x min 2 untuk x kurang dari, nah ini kurang negatif ya, itu harusnya ada negatifnya itu. Nah, itu negatif 2. Jadi x kurang dari negatif 2. Oke, nah sekarang pertanyaannya ini, yang dapat x lebih dari sama dengan negatif 2 itu dari mana? Nah, ini asalnya dari ini, x ditambah 2 itu tadi kan lebih dari sama dengan 0, sedangkan kita mau cari batasannya hanya dalam x saja, maka yang tidak ada x-nya kita pindah ruas ke kanan, yaitu 2 kita pindah ruas ke kanan, plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. Jadi batasannya x lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, nah untuk fungsi yang ini, fungsi yang negatif x kurang dari 2 itu kita jabarkan dari ini. Nah, negatif dari fungsi x plus 2 artinya negatif kali x adalah negatif x, ditambah negatif kali 2 adalah negatif 2. Jadi ketemunya negatif x min 2. Itulah definisinya. Lalu bagaimana dengan gambar grafiknya? Oke, untuk menggambar grafik langkah pertama sama, kita tentukan dulu titik-titik bantunya. Saya di sini memisahkan titik bantunya untuk x itu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan di sini tadi kita peroleh fungsinya adalah mutlak dari x plus 2. Jadi nilai y-nya nanti adalah mutlak dari x plus 2. Jadi ini adalah y sama dengan y. Oke. Nah, setelah itu kita substitusikan atau kita ganti. Tadi yang pertama x-nya adalah negatif 3. Berarti kita ganti x-nya mutlak dari negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan mutlak dari negatif 3 tambah 2, negatif 3 tambah 2, negatif 1. Mutlak negatif 1 itu adalah 1. Jadi kita peroleh di sini y-nya 1. Ketemu titik koordinatnya adalah negatif 3,1. Untuk x sama dengan negatif 2. Oke, yuk kita ganti lagi, x-nya negatif 2. Mutlak dari negatif 2 ditambah 2 sama dengan mutlak dari 0. Negatif 2 tambah 2 kan 0, sama dengan 0. Jadi y-nya adalah 0. Ketemu titik koordinatnya negatif 2,0. Untuk x sama dengan negatif 1. Oke, kita substitusikan mutlak dari negatif 1 tambah 2 itu sama dengan mutlak dari 1. Mutlak 1 sama dengan 1.
jadi y-nya kita peroleh 1. X y-nya, titik koordinatnya negatif 1,1. Sekarang lanjut, untuk X sama dengan 0, X diganti 0, mutlak 0 ditambah 2 itu sama dengan mutlak 2, sama dengan 2. Oke, ketemu y-nya 2, jadi titik koordinatnya 0,2. Untuk X sama dengan 1, X-nya diganti 1 tambah 2 di mutlak sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 itu sama dengan 3. Oke, ketemu titiknya 1,3. Lanjut, X sama dengan 2, maka mutlak dari 2 ditambah 2 itu sama dengan mutlak dari 4. Oke, mutlak dari 4 itu adalah 4 sendiri ya. Jadi ketemu y-nya 4, titik koordinatnya 2,4. Untuk X sama dengan 3, kita ganti X-nya 3 ditambah 2 sama dengan mutlak dari 5. Mutlak 5 itu adalah 5 itu sendiri. Oke, jadi ketemu y-nya 5, koordinatnya 3,5. Nah, di sini setelah kita ketemu titik-titik koordinatnya, langkah selanjutnya adalah kita gambar di diagram kartesiusnya. Oke, seperti ini ya. Misal ada diagram kartesius seperti ini. Untuk titik koordinat yang pertama itu adalah negatif 3,1. Oke, ketemunya di sini. X-nya negatif 3, y-nya 1. Nah, ketemunya di sini. Untuk yang selanjutnya negatif 2,0. Ketemunya di sini. Oke, negatif 2,0. Untuk selanjutnya titik selanjutnya negatif 1,1. Ketemunya di situ. Oke. Untuk selanjutnya 0,2 ketemunya di titik 2 di sumbu y ya, 0,2. Untuk 1,3 ketemunya di titik itu 2,4, X-nya 2, y-nya 4, ketemunya di 3,5 ketemunya di sini. Oke, setelah itu titik-titik itu tersebut kita hubungkan gitu ya, seperti ini. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi mutlak X plus 2. Jadi gambar dari grafik fungsi Y sama dengan mutlak X plus 2. Seperti itu gambarnya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Untuk latihan soalnya, ini ada beberapa soal. Coba kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa hubungi guru mapelnya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.